Gelagat ponakan yang bunuh bibinya ikut saksikan olah TKP, pelaku berlagak polos. Kasus keponakan yang tega bunuh bibinya sendiri di Gempol Pasuruan terungkap. M. Fawaid, 27, ponakan yang menghabisi nyawa bibinya Haji Mirzah, 63, dengan luka bacokan pada leher dan perut di ruang garasi rumahnya, kawasan Jalan Raya Tempel, Dusun Tempel, Desa Kecamatan Gempol, Pasuruan, pada Senin, 14 Juli 2025. Sempat berusaha mengaburkan barang bukti agar tidak terungkap jati dirinya sebagai tersangka. Menurut Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Widi Atmoko, tersangka tidak langsung kabur melarikan diri menjauh dari lokasi kejadian, sesaat setelah berhasil membunuh dan membawa kabur kendaraan korban, pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Ternyata, tersangka sempat kembali pulang ke rumah, tatkala kesulitan menjual mobil Honda CR-V milik korban setelah berkeliling hingga kawasan Jalan Cendekia Sidowayah, Celep, Sidoarjo. Namun, sebelum pulang ke rumah, di dusun yang sama dengan korban, tersangka sempat membiarkan mobil hasil curian dan perampokannya itu di sebuah pujasera kawasan Gempol, Pasuruan. Nah, setelah memastikan kendaraan tersebut teronggok begitu saja di sana, tersangka lantas pulang kembali ke rumahnya dengan menyewa taksi online melalui aplikasi ponsel pribadinya. Tatkala penemuan jenazah korban menggemparkan wilayah Gempol, Widi Atmoko mengatakan, tersangka yang berada di dalam rumah berlagak sebagai orang biasa yang tak tahu menahu dengan kejadian tersebut. Lalu, tersangka mendatangi lokasi kejadian saat berlangsungnya proses olah TKP yang dilakukan anggota tim Jatanras Polda Jatim serta Satreskrim Polres Pasuruan. Tatkala, tersangka yang kala itu masih dianggap sebagai saksi biasa, karena berstatus sebagai keponakan korban, sempat menjalani sesi tanya jawab penggalian keterangan singkat oleh anggota kepolisian di lokasi. Ternyata, menurut Widi Atmoko, semua kesaksian atau pernyataan yang disampaikan tersangka saat itu mungkin terdengar make sense bagi orang awam. Tapi bagi nalar kriminologi penyidik kepolisian dari anak buahnya, justru kebalikannya. Bahkan semua kesaksian tersangka tidak masuk akal bagi kapasitasnya seorang awam berstatus saksi yang dianggap tidak mengetahui langsung kejadian tersebut. Sehingga, Widi Atmoko, personelnya langsung melakukan pengintaian secara mendalam terhadap sosok tersangka secara khusus untuk mencari bukti-bukti atas keterlibatan terkait pembunuhan tersebut. Jadi pada saat itu tersangka ini mendapat informasi ikut pada saat ada proses olah TKP dan dia hadir dan memberikan suatu informasi yang menurut orang lain mungkin wajar tapi itu menurut kami berbeda, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidang Humas Mapolda Jatim, pada Selasa, 15 Juli 2025. Hal senada juga disampaikan oleh Panit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKP Fauzi, bahwa kecurigaannya terhadap tersangka yang semula berlagak sebagai saksi dipicu karena banyak kejanggalan informasi yang disampaikan oleh tersangka kepadanya.